Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Udah siap mulai pembelajaran hari ini? Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau udah siap semua, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar kita semua diberi kemudahan oleh Allah ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita masuk ke bab permintaan dan penawaran ya. Coba ibu mau tanya dulu, di sini ada yang udah tahu belum nih mengenai permintaan dan penawaran? Kok nggak ada yang jawab ibu nih? Semuanya pada tidur nih ya. Ayo dong kita berdiskusi bersama nih supaya kelasnya aktif. Oke, kalau gitu ibu tunjuk ya. Coba Cika, mana nih Cika? Oke, Cika hadir. Cika coba tolong jelasin sedikit tentang permintaan dan penawaran ya. Ya, silahkan. Oke, boleh juga nih pendapatnya Cika nih. Nah, jadi permintaan itu adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Jadi itu yang dimaksud dengan permintaan. Lalu permintaan ini dibagi menjadi dua jenis anak-anak. Yang pertama itu ada permintaan absolut dan yang kedua ada permintaan efektif. Coba ada yang tahu gak nih permintaan absolut itu apa sih? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi permintaan absolut ini permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Sementara permintaan efektif itu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Jadi kalian udah tahu ya perbedaan antara permintaan absolut dan permintaan efektif. Oke, selanjutnya itu permintaan ini juga memiliki hukum permintaan, yaitu jadi ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Diingat-ingat ya anak-anak, jadi ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa ini yang diminta akan berkurang. Jadi kalian harus ingat-ingat ya, biasanya soal seperti itu akan keluar di ujian nanti. Lalu apa saja sih yang mempengaruhi faktor permintaan? Jadi faktor permintaan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Jadi harga barang itu sendiri akan mempengaruhi permintaan ya anak-anak. Lalu kedua ada pendapatan masyarakat. Terus ada intensitas kebutuhan. Kalian bisa baca di buku kalian halaman 7 itu ada. Lalu keempat ada jumlah penduduk. Yang kelima ada selera. Dan yang terakhir ada barang pengganti. Untuk pemahamannya kalian bisa baca satu persatu poinnya, kalian pahami di buku itu lengkap sekali ya. Oke, kita lanjut sekarang ke penawaran. Nah, ada yang tahu gak nih pengertian penawaran ini apa nih? Iya, Yusuf apa? Iya benar, yang Yusuf jelaskan ini benar ya. Berarti dia sudah membaca buku mungkin sebelumnya. Jadi penawaran ini adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Oke, kalian bisa baca di buku juga ada. Kalian pahami ya, nih jadi penawaran ini adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada tingkat harga dan waktu tertentu. Lanjut. Kalau tadi permintaan memiliki hukum, penawaran ini juga memiliki hukum. Jadi ada hukum penawaran. Hukum penawaran itu apa sih, Bu? Jadi hukum penawaran ini adalah berkebalikan dengan hukum permintaan. Jadi kalau peningkatan harga atau barang jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat, dan sebaliknya dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Ibu ulangi. Jadi gini, berkebalikan dengan hukum permintaan. Peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat, dan sebaliknya dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Lalu penawaran ini juga memiliki faktor-faktor. Faktor-faktor penawaran ini ada 3. Yang pertama ada biaya produksi,
kedua ada teknologi, yang ketiga ada harapan akan harga masa depan. Oke, materinya sangat sedikit ya untuk permintaan penawaran, tapi biasanya soal-soal dari materi permintaan penawaran ini masuk ke ujian kalian. Jadi kalian harus tetap membacanya karena materi sedikit dan ini sangat penting semua isi materinya ya. Oke, coba Ibu ulas kembali. Tadi permintaan itu dibagi dua jenis. Yang pertama jenis apa? Ya betul, pertama ada permintaan absolut dan yang kedua ada permintaan efektif. Coba kalau permintaan absolut itu apa anak-anak? Ya betul, permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Lalu ada hukum permintaan dan ada hukum penawaran. Kalau hukum permintaan itu apa? Oke, hukum permintaan itu dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap atau ceteris atau paribus menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Jadi, kalau harga barang atau jasa ini mengalami penurunan, maka harga barang atau jasa ini akan malah justru jumlah permintaan itu malah akan naik dan sebaliknya. Ibu rasa kalian sudah cukup paham dengan yang Ibu jelaskan ya, pintar-pintar semua nih anak Ibu. Karena materinya sampai sini aja, tapi minggu depan kita akan membahas kurva pembelian dan penawaran ya. Jadi di permintaan dan penawaran ini juga memiliki kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Itu akan kita bahas di minggu depan. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Kalian sudah pahami semua. Kalian bisa baca untuk lebih jelasnya di buku kalian. Minggu depan Ibu akan menjelaskan mengenai kurva permintaan dan penawaran. Tugas kalian adalah mempelajari dahulu materi tersebut di rumah. Minggu depan kita bahas bersama. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.